Terkadang ada orang tua yang merasa, mohon maaf, sudah menitipkan anaknya di sekolah mahal gitu. Tapi bagaimana sikap kepada guru-guru yang sudah mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita? Terkadang ada juga seorang guru ketika santrinya nerima setoran, tapi dirinya asik lihat Shopee gitu. Ini kan terkait tentang adab seorang guru kepada murid, adab murid kepada seorang guru, adab seorang suami kepada istri, adab istri kepada seorang suami, adab kita sebagai seorang anak kepada ayah bunda kita. Dan lihat saja anak-anak kita hari ini. Kadang bilang ke babenya, "Hoi, boy." Gitu kan. Ataupun kepada gurunya terkadang sentuhan-sentuhan kasih sayang, kemudian keadaban nampaknya memang sudah sangat luar biasa. Dan ini sangat miris di antara kita, dan mudah-mudahan di siang bolong ini, apalagi sekarang terkait tentang perpolitikan, etika dalam berpolitik sudah hilang, gitu kan. Etika dalam hukum, etika dalam berekonomi. Kalau di Fakultas Ekonomi sampai satu mata kuliah kan etika hukum bisnis. Kan begitu kan kalau yang sudah pernah ngambil di prodi manajemen atau prodi akuntansi dan sebagainya. Di politik juga sudah harusnya etika-etika dalam berpolitik juga bukan hanya mengambil keberpentingan ataupun kepentingan yang pragmatis, tapi harus memberikan sebuah pesan-pesan nilai moral dalam berpolitik, itu pun harus sesuai apa yang menjadi Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya apa yang disampaikan oleh beliau, mari kita akan ngaji sama beliau. Kita akan kenal dulu siapa beliau. Said Muhammad Naqaim Al-Attas adalah seorang pemikir dan ilmuwan besar kelahiran Bogor, tapi sekarang tinggalnya di Malaysia. Ya, itu tanggal 5 September 1931, ayahnya bernama Ali, sedangkan kakaknya bernama Al-Habib Abdullah Ibnu Muhsin Al-Attas. Kalau yang pernah mampir ke Empang Bogor ya, ini memang keturunan para ulama. Dan kita harus sering kenalin dengan ulama-ulama internal kita dan ulama-ulama yang ada di sekitar kita. Ini kelemahan anak kita, ya. Makanya harus diajarkan tentang, makanya di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini pesan kepada ayah, pesan kepada kita sebagai kepala keluarga, apa? Allimuhum wa addibuhum. Ya. Ajarkan mereka tentang ilmu, wa addibuhum, dan ajarkan mereka tentang adab. Dan itulah kenapa Rasul dibekali dengan tugas mulia, yaitu innama bu'itsu liutammimma makarimal akhlak. Bahkan dalam surat Al-Qalam, Nun, wa innaka la'ala khuluqin azim, ya, sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang sangat luar biasa. Saya ngebayangin kenapa Rasul itu ditugaskan untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak-akhlak kita. Ya karena tadi karakter jahiliyah itu kan tidak manusiawi. Anak perempuan harus dibunuh itu. Makanya dalam beragama yang harus kita kedepankan adalah terkait tentang al-insaniyah. Pesan-pesan kemanusiaan itu harus dihidupkan. Itulah kenapa hari ini Palestina bukan hanya bicara tentang agama, tapi bicara tentang al-insaniyah. Ya. Ini yang harus kita hidupkan. Dan kalau kita dalam kehidupan kita sehari-hari mengedepankan dan mengimplementasikan adab dalam keseharian, ya misalkan dalam kereta, misalkan bapak-bapak, ada orang yang lebih tua, ada yang lebih mementingkan, ada yang lebih memerlukan. Itu kalau benar-benar mengimplementasikan adab dalam kehidupan kita sehari-hari, nampaknya ya tadi hak-hak kita dan hak-hak manusia lain itu akan menjadi prioritas dan akan menjadi perhatian bersama. Tapi kalau cuek, bebek, ya, kemudian ya tidak bisa melihat kanan kiri bagaimana kondisinya dan sebagainya, maka ini menjadi perhatian kita bersama. Jadi beliau adalah seorang ulama besar di Bogor yang sangat besar pengaruhnya di Indonesia, dia akrab dengan sebutan Habib Empang Bogor. Ya, ini karena beliau dari teman-teman yang masih muda bisa cek aja di googling atau bapak-bapak. Dan ini kakeknya seorang Habib dan ulama.
Ini wafat di tahun 1933. Sedangkan ibunya bernama Syarifah Rakun Al-Aidarus juga merupakan keturunan ningrat di daerah Sunda. Di antara kakek moyangnya dari jalur ibunya ini juga ada yang menjadi ulama besar yaitu Syekh Muhammad Al-Aidarus ya. Dia adalah seorang guru dan pembimbing spiritual Said Abu Hafs Umar Syaiban dari Hadramaut yang berperan membawa ulama terkemuka Melayu Nuruddin Ar-Raniri dan ini masuk tarekat Rifaiyah. Ini bicara tentang kronologis pendidikannya ya. Kalau orang udah sentuh keimanannya sudah sangat luar biasa, kemudian keilmuannya sudah sangat luar biasa, ya sentuhan-sentuhan dengan berbagai macam kekuatan dan rintangannya akan menjadi sebuah kekuatan. Ini coba lihat dari SD-nya ya di Sukabumi, kemudian di SMP-nya di Bukit Zahra School, pendidikan militernya itu di Inggris, kemudian S1-nya di UM Singapura, di Malaysia juga ada. Kemudian masternya ada di Kanada, ya. Kemudian doktoralnya ada di London di University. Dan ini perjalanan beliau tentu bisa memberikan sebuah gambaran bagaimana peradaban Barat, bagaimana peradaban Timur dan sebagainya sehingga memberikan sebuah ibroh dan pelajaran kepada kita semua. Mengapa perlu mengenali sosok dan pemikiran Syekh Muhammad Naqim Al-Attas yang dipilih? Al-Attas adalah ilmuwan kelahiran kita, Indonesia. Jadi bukan hanya mengenal pemain-pemain natural yang tadi malam bisa memenangkan ya, tapi ulama-ulama yang ada di luar itu ulama-ulama kita yang sudah sangat luar biasa. Ya, seorang cucu seorang ulama besar Habib Empang Bogor yang sangat disegani pada masanya Al-Attas memahami pemikiran ulama klasik dan mampu memformulasikan kembali untuk saat ini. Termasuk Al-Attas pernah menimba ilmu di barat sehingga sangat memahami tentang kebaratan. Al-Attas adalah salah satu tokoh yang hadir di konferensi internasional pendidikan Islam di Mekah di tahun 1977 dan di Islamabad tahun 1980. Al-Attas tidak hanya merumuskan konsep adab, tapi mewujudkan dalam sebuah institusi. Jadi dia punya sekolah kader dan lebih mengedepankan itu adalah di Istak di Malaysia. Dan itu teman ini lakukan risetnya langsung ke sana dan kalau di Indonesia ya bersama Dr. Adian Hussein, Dr. Ardiansyah, kemudian Dr. Budiansyah, kemudian Dr. dan teman-teman yang di INSIS bikin sekolah adab untuk kader-kader kita. Al-Attas pencetus gagasan Islamisasi ilmu kontemporer. Makanya ini pun menarik kalau hari ini peradaban anak-anak kita yang lagi menghafal Quran itu. Jadi jangan sampai berhenti di hafalan Quran. Jadi nanti nextnya adalah bahasa Arab, kemudian di bahasa Inggrisnya, kemudian sentuhan-sentuhan keilmuan itu bisa sharingnya sudah sangat luar biasa. Mana bentuk ilmiahnya, mana bentuk kauniyahnya itu anak-anak kita harus dinaikin. Saya kemarin ngisi di Citra Grand Cibubur tentang puasa dan Al-Quran. Jadi anak-anak kita peradabannya jangan sampai berhenti di hafal Quran, tapi harus dikuatkan di sisi bahasa Arabnya, kemudian harus masuk pada ilmu-ilmu tadi Islamisasi dan harus punya kekuatan akidah yang sangat luar biasa, bahasa Arab yang sudah sangat luar biasa sehingga nanti pulang ke Indonesia itu punya sentuhan-sentuhan gambaran bagaimana kekuatan kauniyah, kekuatan kauliyahnya ini benar-benar sentuhan berbasis ayat-ayat saintifik dan berbasis ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini beliau nulis tentang risalah untuk kaum muslimin, Islam and secularism ya. Dan banyak sekali karya-karya beliau. Dan ini juga dalam bentuk bahasa Inggrisnya. Ini murid-murid beliau ya. Ini juga sama. Ya, Rektor Gontor, Profesor Dr. Hamid Fahmi dan beliau menjelaskan tentang konsep sekularisme itu sudah sangat luar biasa dan ya nampak sekali di proses pendidikan kita cukup sehingga ada sebuah pemisah antara ilmu umum dengan ilmu agama. Nah, ini kan dari mana? Padahal konsep utuhnya dari Allah sebagai pemberi ilmu. Betul betul. Ya kan? Nah, ini kenapa ada dikotomi antara umum dengan agama? Padahal ulama-ulama Ibnu Rushd, kemudian Ibnu Hazm, kemudian pakar-pakar keilmuan ya sentuhannya adalah para ulama-ulama kita.
dan anak-anak kita pun harus dikuatkan. Ini Profesor Dr. Ugi pun ya pakar-pakar tentang ilmu-ilmu keumuman dan sangat luar biasa. Nah, ini yang menjadi catatan buat kita, ya. Beliau menyampaikan di dalam konferensi internasional pertama tentang pendidikan Islam di Mekah di tahun 1977, masalah utama umat hari ini adalah the loss of adab, ya, hilangnya adab, ya. Kalau di sini i'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi bihi illa bi ta'dimil ilmi wa ahli. Makanya perlu ditandem anak-anak kita itu, dan kita juga kepada ahli ilmu, dan kita yang menjadi ahli ilmu juga punya adab kepada murid-murid kita, bahwa sesungguhnya seorang pelajar kemudian penuntut ilmu tidak akan mendapatkan ilmu dan tidak akan mendapatkan kebermanfaatnya dengan ta'zim, mengagungkan ilmu itu dan ahlinya, wa ta'dimil ustadz, dan mengagungkan para guru-gurunya, ya, yang selalu mengajarkan keilmuan. Makanya peristiwa di corona mengajarkan betapa capek dan lelahnya mendidik anak-anak kita, dan itu kan lepas semua tanggung jawab ada di ayah bunda. Itu memberikan sebuah pelajaran yang sangat mahal kepada kita semua. Ini kan sangat luar biasa. Pakai jilbab tapi secara tidak sadar mengibarkan tadi bendera pelangi. Kemudian ya pada hal-hal yang kecil. Makanya benar-benar saya monitoring betul di anak didik saya di rumah, ahlul Quran tapi jauh masalah kebersihan, jauh dari masalah adab berbicara, adab berpakaian, dan adab bersikap. Dan ini harus diterapkan di rumah tangga kita, di keluarga kita dari hal-hal yang kecil. Misal dalam adab makan dan minum, terkadang ya mohon maaf, kadang kita buka aqua itu kan yang dibuka pakai tangan tangan kanan kan, tapi ketika minum, nah ini hal-hal yang begini sudah harus diubah, karena samillah wakul biyaminik wakul mimma yalik. Karena Rasul sudah mengajar kepada kita, kalau lagi mau makan dan minum, samillah, mengucapkan basmalah. Wakul biyaminik, dan makan dan minum dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, dan makan apa yang ada yang paling terdekat. Itu kan sentuhan-sentuhan adab. Makanya sekarang kalau bicara tentang kelas middle, ya, kelas middle up, sekarang lebih banyak pesan-pesan moral yang harus dikuatkan, baik secara keumatan anak-anak kita, dan sekarang lagi bicara tentang sekolah karakter, ya kan. Kalau kita jalan di tol Cimanggis sampai munculkan sekolah karakter, ya kan. Ya tadi penguatan bagaimana sikap, karena ini urgensinya samroh. Apa itu samroh? Buah. Orang pinter, orang ahli, orang berpengetahuan tinggi, tapi nilai tekanan keadaban itu tidak tercerminkan dalam kehidupan sehari-hari, ya sudah. Apalagi seorang ulama, seorang kiai, atau seorang ustadz, ini tidak mencerminkan dalam kehidupan sehari-harinya, akan di-clear oleh masyarakat. Ini akibat hilangnya adab. Ya, terasa sekali kezaliman. Ya, etika dalam berpolitik, etika dalam memimpin, etika dalam berumah tangga, termasuk mohon maaf, etika dalam berdagang misalkan. Gak usah ngomongin yang atas lah, yang di bawah. Orang jualan terkadang etikanya pengen dapat banyak, tapi caranya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyakin airnya, banyakin warna-warninya. Itu tidak mengedepankan kemaslahatannya. Yang harus dikedepankan kan maslahatnya, sehingga orang merasakan hak sebagai manusia yang lain ini bisa dirasakan kebermanfaatannya dan kebaikan. Ya, akan terjadi kezaliman-kezaliman, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kemudian yang kedua, akan lahir kedunguan. Ya, nggak masuk akal itu. Dan ketiga, ya tadi bisa melahirkan kegilaan. Sudah kezaliman, dan peradaban kita kalau sudah tidak mengedepankan adab dan akhlak dalam implementasi dalam kehidupan kita sehari-hari, ya tadi faktor ketidakzaliman, ya, faktor kezaliman itu akan terjadi, ketidakadilan itu akan terasa sekali, dan peradaban ini akan melahirkan ya penyesakan dalam kehidupan kita sehari-hari dan tidak menghadirkan kebahagiaan dan ketenangan di tengah-tengah kita. Ya, misalkan di rumah tangga,
yang satunya berani bawa golok kepada bapak ibunya tidak memberikan kasih sayang, tidak memberikan adab, tidak memberikan sentuhan. Ya lihat saja seperti apa eh, kita bisa menonton peradaban-peradaban di rumah tangga rumah. Dan itu kalau itu di copy paste sampai pada level negara, ya akan terjadi riakan-riakan di tengah masyarakat, kemudian di tengah bangsa akan semakin melahirkan kedoliman-kedoliman dan ketidakadilan. Adab asalnya bermakna undangan ke suatu jamuan. Ya. Pengertian adab pada asalnya adalah undangan pada suatu jamuan. Konsep jamuan ini membawa makna bahwa tuan rumah apabila seseorang yang mulia dan terhormat dan ramai orang yang hadir, para hadirin adalah mereka yang dalam penilaian tuan rumah patut mendapatkan penghormatan atas undangan itu. Oleh karena itu mereka adalah orang budiman dan terhormat yang diharapkan berperilaku sesuai dengan kedudukan mereka, baik dalam percakapan, begitu pula dalam tingkah laku dan etika. Dalam pengertian yang sama bahwa kenikmatan makanan yang lezat dalam suatu zaman itu makan bersama dengan kehadiran orang yang terhormat serta ramah. Ya, kalau sekiranya tamunya itu makan lahap itu kan kayaknya pandangannya pun enggak terasa nikmat. Tapi kalau semuanya ya memberikan sebuah reaksi keadaban, maka akan lahir kenikmatan dan kedamaian. Dan bahwa hidangan tersebut disantap dengan tata cara, perilaku, etiket yang penuh dengan kesopanan, demikian pula halnya ilmu harus disanjung dan dinikmati, serta didekati dengan cara yang sama sesuai dengan ketinggian yang dimilikinya, dan itulah sebabnya kita mengatakan bahwa analogi ilmu adalah hidangan dan kehidupan bagi jiwa. Makanya dulu, eh, kalau dulu kan peradaban, meja guru itu kan ditinggikan untuk memberikan sebuah sebuah konsep bahwa ahli ilmu harus ditinggikan. Kita aja kalau melihat guru kita itu kan sampai sampai saking benar-benar ingin memberikan mendapatkan keberkahan dan itu sangat luar biasa. Terutama yang di Jawa itu kan sudah sangat luar biasa beberapa. Dan ini apa yang disampaikan oleh Syed Muhammad Naqaib Al-Attas di dalam Islam dan Sekularisme. Ini ya gambarannya. Jadi kalau itu adalah jamuan fisik, ada hadirin, ada makanan, dan ada cara menikmatinya. Nah, dalam pendidikan pun sama, ada jamuan jiwa. Ya, makanya harus dikedepankan bagaimana adab murid, bukan hanya murid kepada guru, tapi guru pun harus punya adab kepada murid. Orang tua juga harus punya adab kepada para guru dan lembaga pendidikan, bukan hanya sebatas lembaga penitipan anak, tapi juga harus menghormati sebagai kekuatan di dalamnya dan ilmu pun benar-benar harus diberikan adabnya. Makanya ini penting Bapak, kalau misalkan Al-Qur'an ada di bawah, mushaf ada di bawah, itu harus ditinggikan, dihormati kepada ilmu, termasuk kepada buku-buku, kepada yang berupa tentang keilmuan ya memang harus diberikan kekuatan di dalam. Dan ini adalah adab dan keadilan. Ini ya, diri insan esa dan mempunyai sifat dua wajah, yang satu cenderung mengamalkan perbuatan yang terpuji, bersifat akali, taat, mematuhi perjanjian asli dengan Tuhan Yang Maha Esa, yang satu lagi cenderung mengamalkan perbuatan yang keji, bersifat hayawani, tiada memedulikan perjanjian asli dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama kita gelari dengan akali, yang kedua dengan hayawani. Apabila diri akal menguasai diri, maka ia berarti bahwa diri insan telah meletakkan diri hayawani pada tempat yang wajar. Dan ini bagaimana adab kita terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, terhadap lingkungan kita, dan terhadap apa yang menjadi di sekeliling kita. Kemudian adab terhadap alam, ya terkait tentang masalah buang sampah ataupun kepada, dan ini menjadi semua, dan ini harus menjadi konsen semua manusia, ya. Dan inilah kenapa kita harus memiliki adab terhadap ilmu. Dan telah banyak tantangan yang muncul di tengah-tengah kekeliruan manusia sepanjang sejarah. Tetapi barangkali tidak ada yang lebih serius dan lebih merusak terhadap manusia daripada tantangan yang dibawa oleh peradaban Barat hari ini. Ya. Dan kata beliau, saya berani mengatakan bahwa tantangan terbesar yang muncul
secara diam-diam di zaman kita adalah tantangan ilmu. Dan sesungguhnya bukan sebagai lawan kejahilan, tapi ilmu yang dipahami dan disebarkan ke seluruh dunia, itu pun adalah oleh peradaban barat. Dan hakikat ilmu telah menjadi bermasalah karena telah kehilangan tujuan hakikinya akibat dari pemahaman yang tidak adil. Makanya dengan ilmu itu kan, kalau sampai hari ini anak-anak kita tujuannya kuliah adalah untuk mencari karir dan mencari materi dan tidak pada tujuan untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang tidak masuk akal dan dengan cara-cara yang tidak ya Allah tidak ridho kepadanya, ya hilang keberkahan ilmu kepadanya. Dan ini yang harus menjadi konsen kepada kita semua agar kebarokahan dan keberkahan kepada ilmu itu sendiri, cara-cara kita dalam ya memasukkan anak kuliah, kemudian anak-anak itu mendapatkan nilai, kemudian mendapatkan ilmu, dan ini akan menjadi ruang-ruang agar kebaikan, kebarokahan, dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar hadir kepada kita semua. Dan ini juga yang menjadi catatan ya terkait tentang definisi al-attas tentang worldview dalam perspektif Islam. Pembebasan manusia yang diawali dengan pembebasan dari tradisi-tradisi yang berunsurkan kuasa sakti. Nah, ini kan bicara tentang anti tauhid ini harus benar-benar dikikis ya. Masih ada di masyarakat kita pada pemahaman yang magic, yang mitolog, yang animisme. Kalau Bapak baca di dalam Quran surat apa? Quran surat Al-A'raf Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Allah. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa sejak pertama kali Tuhan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mengadakan sebuah persaksian, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka jawabannya lah qalu bala syahidna. Maka nilai-nilai, makanya Bapak-bapak kalau pernah dengar enggak kata-kata bahwa anak yang lahir dalam kondisi fitrah, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Mana fitrah di sini? Apa artinya fitrah di sini? Masih diartikan suci kan? Itu maknanya masih dangkal. Jadi kalau dikuatkan pada bahasa berikutnya adalah fa'abawahu, maka orang tuanya menjadikan dia Yahudi, au yunasiranihi, ataupun Nasrani atau Majusi. Pertanyaan saya, kenapa tidak ada kata-kata orang tuanya menjadikan dia Muslim? Kalau itu diartikan suci, bersih, atau diibaratkan ibarat sehelai kertas. Jadi makna fitrah itu apa? Ya Islam dan Muslim itu. Itu dari sisi keyakinan. Tapi kalau dari sisi pesan keadaban, artinya Pak, bahwa Allah ciptakan kita sebagai seorang manusia itu punya nilai-nilai fitrah dan Allah sudah tebarkan nilai-nilai kefitrahan untuk menjadi orang baik dan orang beradab, itu sudah Allah tabur. Sudah Allah benihkan. Terus terjadi, kenapa sampai animisme terjadi? Ya. Kemudian ada ateis misalkan, ataupun Nasrani atau Majusi ataupun Yahudi dan agama-agama yang lain. Ya karena tadi kita diberikan akal sama Allah Subhanahu wa taala untuk ta'alakum ta'qilun alam tadakkarun alam ta'tiru, sehingga itu menjadi pilihan dalam hidupnya. Maka kenapa para khatib selalu menyampaikan wala tamutunna illa wa antum, jangan sekali-kali mati kita dalam kondisi, karena pesan di Quran surat Al-A'raf tadi dengan yang ini itu sangat berkesinambungan sekali. Pesan jangan sampai mati kecuali mati kita dalam Islam, karena memang sejak awal, sejak azalinya, memang kita sudah berislam, sudah berfitrah dalam kebaikan dan keadaban yang sangat luar biasa. Makanya selalu kita muncul kata-kata, wah dia tidak manusiawi tuh, anaknya bunuh ibunya. Nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai manusiawi, itu yang disebut dengan kata fitrah tadi. Dan ini sudah sangat luar biasa yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka sangat mustahil sekali kalau masih ada masyarakat, tapi ternyata ya masih kuat juga pemahaman-pemahaman di masalah magic, mitolog, animisme, dinamisme, dan yang lain. Dan ini memang butuh penguatan, penanaman nilai-nilai ketauhidan kita. Dan kita harus menguatkan bahwa di dalam tauhid rububiyah
ya, bahwa Allah itu qul a'udzu birabbin nas, rububiyah kita bagaimana menjadikan Allah satu-satunya zat yang menjadi rububiyahnya dan Rabbnya, bahwa dia Allah adalah Al-Khaliq, dia Allah adalah Ar-Razik, dia Allah adalah Al-Mudabbir, dan itu kalau sudah clear dipahami dan dikuatkan di dalam kehidupan kita, itu masuk kepada tauhid uluhiyahnya benar-benar. Konsep rezeki itu dari Allah, konsep sakit itu dari Allah, konsep ujian itu dari Allah, konsep penguasaan alam ini memang dari Allah, itu akan semakin begitu luar biasa. Makanya apa hubungannya tauhid dengan akhlak, itu sangat beririsan sekali, ya, sangat beririsan sekali. Kebangsaan, kebudayaan yang bertentangan dengan Islam dan sesudah itu pembebasan dari kungkungan sekuler terhadap akal dan bahasanya. Manusia Islam adalah orang yang akal dan bahasanya tidak lagi dikungkung oleh kuasa sakti, mitolog, animisme, tradisi nasional, dan kebudayaan serta sekularisme. Ia terbebaskan baik dari pandangan alam, worldview yang berunsurkan kuasa sakti maupun pandangan alam yang sekuler. Nah, ini yang harus benar-benar ditandem. Saya pernah bahas tentang kajian tentang surat Luqman itu. Coba lihat di dalam surat Luqman. Walaqad ataina Luqman al-hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa inna may yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kemudian nasihatnya Luqman kepada anaknya, jangan melakukan kesyirikan. Bahwa syirik itu adalah menjadi kesesatan yang paling agung, yang paling besar. Apa hubungannya syukur dengan syirik? Ya karena tadi orang yang melakukan kesyirikan sudah tidak bersyukur. Karena semua konsep kita itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang jatuh kepada hal-hal begini, ya tadi berarti masih masih memahami konsep ada kuasa sakti, ada faktor X yang menguatkan itu semua. Ya, ini yang harus dipahami tentang worldview, tentang wujud, kemudian realitas, kebenaran dan sebagainya. Ini juga sama sebagai penguatan adat dan konsep identitas Islam di dalam kehidupan kita, bahwa kita adalah menjadi manusia yang sangat agung dan tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada kecuali dalam Islam ini adalah manusia yang sempurna. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW itu benar-benar diutus untuk menyempurnakan akhlak dan diutus yang paling khataman nabiyyin, ya, untuk merangkum semua kekuatan, kelemahan, kelebihan yang dimiliki oleh para rasul-rasul, dan ini disebut manusia yang sangat universal. Bahkan dikuatkan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka hubungannya ini akhlak, ini sirah, ini hadis, dan ini sunnah, itu ya sangat beririsan. Ya. Ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au sifatin au takririn, apa-apa yang dinisbahkan kepada Rasul, makanya kita harus mengikuti sunnah-sunnah Rasul, yaitu sudah mengikuti adab. Ya. Hubungannya tentang sirah ya perjalanan, metodologi, apa yang dikuatkan baik itu secara ucapan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ngaji sirah, itulah kenapa kita punya cerminan yang sangat kuat, yaitu uswah hasanah kita. Siapa yang menjadi sampling, profilingnya kita? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya hidup sudah sangat tinggal menjalankan toolsnya aja. Apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis, dan kita berupaya komit, istiqamah dalam ketaatan dan ketaatan itu semua. Tapi ya, ternyata kan manusia, yang kita jalan ke sini aja, berapa banyak warteg itu diisi oleh motor-motor di siang bolong. Nah, ini jadi problem. Apalagi kalau, makanya di dalam gambaran Al-Quran itu, fi qulubihim marad. Ngomongin tentang orang manusia-manusia munafik itu benar-benar kategorinya lah munafik, gitu kan. Itu kan bermata dua. Gitu kan. Satu sisi muslim tapi satu sisi melakukan amal-amal kekafiran. Ini kan unik gitu kan. Uniknya itu. Jadi nilai manusiawinya dan nilai aklinya itu kan ditaruh di mana? Makanya ini yang harus kita kuatkan di anak-anak kita. Bicara tentang adab, bicara tentang akhlak ya harus kuat di sisi ketauhidan juga, sehingga nanti samrohnya itu sudah sangat luar biasa. Jadi ini ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perguruannya, ya. Kalau ke Malaysia ini Masya Allah, beliau sangat
tajam sekali bicara tentang Islam dan sekularisme, dan paham-paham begitu benar-benar. Ya, ini makanan empuk karena kita ini kan jumlahnya cukup sangat luar biasa. Tentang isme kapitalisme, isme tentang sekularisme, liberalisme, dan yang lebih parah lagi bagaimana umat ini, ya. Nanti besok-besok bolehlah ngomongin tentang ini, Mbah, tentang Ghazul Fiqh. Ini perlu dikuatkan. Kalau dulu itu adalah serangan secara fisik, tapi sekarang bagaimana otak dan ruhnya, casingnya Muslim, tapi cara pandang, cara berpikirnya itu di luar nilai-nilai keislaman. Dan itu apa yang ditulis oleh beliau tentang sekularisme itu benar-benar terasa sekali di kehidupan kita, ya, dalam pendidikan, dalam ekonomi, dalam bernegara. Itu kan banyak sekali, berat sekali di Senayan untuk mengedepankan nilai-nilai syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini kampus Istek. Terinspirasi dari mana? Kalau ngelihat gambar kayak ini, Pak. Alhamra, Spanyol. Kalau Bapak ke Spanyol, cobalah mampir-mampir. Dan boleh juga kita nanti ngaji itu. Saya teringat kalau kayak gini almarhum tetangga Bah, Bah Mukhtar. Beliau ngasih saya set nih materi tentang keislaman yang pernah luntur di Spanyol. 8 abad kata beliau, ya. 8 abad, ya. Dan beliau terinspirasi dari Al-Hamra itu, sentuhan gambarnya. Ya 8 abad sampai begitu hilang. Makanya kan orang-orang Spanyol itu udah wajahnya ganteng, ke Arab-Araban, ya. Granada yang teman-teman suka bola, Granada itu markas tarjamah al-Islam, ya. Pusat terjemahan keilmuan, perpustakaan yang paling besar itu di Granada. Ya, Barcelona, Madrid itu sudah sangat sentuhan-sentuhan sangat luar biasa. Ya, itu tadi banyak terjadinya mungkarat, kemudian saat itu langsung berubah agama mereka, gaya pola hidup yang sangat hedonis dan sebagainya. Makanya umat ini benar-benar harus, ya, pesan Ramadan, kemudian tentang peradaban Quran, tentang peradaban keislaman kita harus benar-benar ditandem betul anak-anak kita dan kita semua, sehingga nanti kelak peradaban Indonesia dan bumi pertiwi ini harus benar-benar melahirkan insan-insan yang penuh dengan kekuatan tauhid dan nilai-nilai keadaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang beliau kemarin sebelum Ramadan di dan kemarin juga mengadakan simposiumnya. Ini foto beliau. Jadi itu, dan sudah jam 1. Mudah-mudahan ya ini pesan singkat saja karena materinya sebenarnya sudah sering dengar. Saya hanya ingin memberikan sebuah penguatan bahwa ternyata ada ulama besar kita yang ada di Malaysia, Profesor Syekh Naqib Al-Attas yang sudah sangat luar biasa, dan mudah-mudahan nasihat ini semakin memberikan kepada kita untuk selalu menyentuh, mengingatkan, dan ya punya kekuatan agar bagaimana kehidupan kita itu tentu punya batasan-batasan, dan itulah yang disebut dengan adab kita dalam semua komponen di kehidupan masyarakat. Naktafi bihadzal qadar. Syukran lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi kajian dari Dr. Ahmad ini sangat ilmiah, membuat semua orang terpukau dan ya tidur ya. Oke, ada kesempatannya kita akan bedah lebih detail lagi. Insyaallah. Untuk insya Allah kajian besok, kalau tidak ada alam melintang, kajian akan diisi oleh Dr. Aris Mufti, SHMH.